Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Pak Joshua adalah Ketua HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, Antoni Leong. Bro Leong, selamat malam. Makasih, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan sebenarnya saya tidak perlu perkenalkan, tapi saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya, ekonom senior Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam. Bang Nursi, kita sudah sering sebetulnya mendengar rumor Sri Mulyani mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Sekian bulan yang lalu sempat rumor itu yang disebut-sebut menjadi penyebab koreksi indeks 5% sehari. Meskipun kemudian diralat segala macam. Ketika akhirnya kemarin berganti Menteri Keuangannya, Bang Nursi kaget, heran, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Iya. Kenapa? Karena pada posisi dia diminta datang ke Kertanegara 4, begitu keluar dari Kertanegara 4, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Itu kapan maksudnya? Waktu dipilih sebagai tahun lalu? 2024 kemarin. Iya, tahun lalu? Iya, tahun lalu, artinya 2024. Untuk direkrut menjadi Menteri Keuangan. Pas saat mau pembentukan kabinet? Kemudian, Oke. Begitu keluar, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Padahal gagas badan penerima negara itu sudah berjalan sejak saya menjadi anggota Dewan, berlanjut di Megawati, berlanjut di Joko Widodo, bahkan berlanjut di era Prabowo di 2019, berlanjut juga di era Prabowo 2024. Tapi dia dengan tegas menyatakan tidak ada badan penerima negara. Poinnya apa dari situ? Benar itu. Pesannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara Prabowo yang jelas terpilih sebagai presiden dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang terpilih. Gagasan badan penerimaan negara itu tadinya memang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya. Oh ya? Betul. Bukan rumor itu? Bukan. Kan itu katanya rumor. Enggak. Tidak pernah dikonfirmasi loh. 2019 saja sudah fix sebenarnya. 2019? Iya. Oh, waktu Pilpres 2019? Iya. Oke. Jadi maksud Bang Nursi adalah? Sudah terjadi sebenarnya. Ketidakcocokan? Satu. Yang kedua, itu di 2024 ceritanya ketika itu. Lalu yang sebelumnya, soal rumors yang beredar antara 2019 ke 2024, antara Merdeka Utara, Merdeka Barat, Kementerian Pertahanan, dengan yang namanya Lapangan Banteng Utara, gitu. Terjadi hubungan yang berbagai hal soal alokasi anggaran pertahanan, soal macam-macam itu ada kurang terdengar rumors yang kurang sedap. Pada saat itu Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto? Prabowo Subianto. Oke. Jadi ada dua yang menggambarkan itu. Nah, kalau kemudian terdengar sekarang mundur, itu lebih merupakan rumor politik. Tapi problemnya menurut saya memang tidak boleh Menteri Keuangan itu terlampau lama. Karena dibutuhkan refreshing terhadap situasi kebijakan keuangan yang dinamikanya tinggi. Contoh sederhana adalah bagaimana Janet Yellen turun, kan? Iya. Janet Yellen turun dari yang namanya Federal Reserve langsung ke Menteri Keuangan? Menteri Keuangan. Amerika Serikat. Wah, gonjang-ganjing gak karu-karuan gitu ya. Tapi kan Alan Greenspan selama sekian puluh tahun menjadi gubernur The Fed dan itu membuat stabilitas ekonomi Amerika Serikat saat itu loh. Dan berakhir yang disebut dengan turbulence ekonomi, kan? Ya, ujungnya. Ya, tapi selama sekian puluh tahun kan stabil. Enggak, tunggu dulu. Karena cerita tentang Amerika adalah cerita tentang deindustrialisasi yang berjalan sejak 1980 sampai dengan akhir abad 20. Dan itu ditutup dengan kegagalan Greenspan untuk menstabilkan nilai tukar. Gitu. Jadi kalau Anda melihat sebetulnya ini wajar mundurnya Sri Mulyani dan kemudian Bang Nursi melihat penggantinya ini memang cocok. Nah, kalau penggantinya lain lagi nih. Penggantinya dari perspektif aliran pemikiran sama, tidak berbeda sebenarnya. Oke, karena tidak berbeda, saya tinggalkan Bang Nursi dulu. Saya ingin ke Pak Joshua sebagai ekonom yang juga di dunia perbankan, yang konon katanya finance ini kan yang paling sensitif. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, biasanya bank ini akan bergerak duluan. Demikian sebaliknya. Kalau Anda melihat yang selama ini kan dibilang orang, Sri Mulyani ini adalah simbol dari kehati-hatian dari keuangan Indonesia yang juga bisa meyakinkan investor asing untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Konkretnya begitu. Dengan bergantinya dengan Purbaya Yudisadewa, Anda melihat seperti apa, Pak Joshua? Ya, saya pikir ini fine tuning ya. Artinya tentu pasar lagi mencari
fine tuning tadi mengira-ngira Menteri Keuangan baru sosoknya seperti apa. Karena tentunya belajar dari pengalaman, Sri Mulyani adalah seorang sosok Menteri Keuangan yang tadi dikatakan mungkin stigmanya melekat adalah prudence, artinya kehati-hatian. Bayangkan saja pada saat pandemi 2020-2021, defisit fiskal dilonggarkan di atas 6%, namun dalam beberapa tahun bahkan lebih cepat dari rencana awalnya, defisit fiskal tersebut sudah berhasil dikembalikan. Ada disiplin fiskal di situ? Disiplin fiskalnya cukup tinggi, sehingga tentunya investor, khususnya investor asing, pastinya bertanya, dengan Menteri Keuangan baru ini, apakah disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan, atau justru malah pro-growth yang cukup bisa membahayakan fiskal defisit kita ke depannya. Akan lebih agresif maksudnya? Betul. Dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi nanti dari sisi tingkat utang dan juga tentunya rating. Ya, kalau kita bicara credit rating agency, sovereign rating ya? Sovereign rating tentunya ini akan bisa terpengaruh kalau ada potensi kebijakan yang tentunya cukup agresif sehingga mempengaruhi nantinya dari sisi utang. Sejauh ini Anda kan di kantor itu pasti ada komunikasi dengan investor global begitu. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan dengan pergantian SMI menjadi saya singkat PYS ini, bagaimana? Ya, kalau kita melihat memang tadi ya, ini masih mencari menunggu ya, wait and see ya. Jadi dalam jangka pendek ini tentu yang diharapkan adalah sinyal-sinyal tadi ya, apakah keberlanjutan, dan itu juga sudah dikeluarkan statement yang artinya disampaikan juga oleh Menteri Keuangan baru bahwa mesin-mesinnya mungkin tidak akan berganti cukup banyak, artinya tidak dirombak ya? Tidak dirombak signifikan, artinya mengoptimalkan mesin yang ada, yang belum berjalan akhirnya akan digerakkan lebih cepat lagi. Artinya tentunya bagaimana dalam hal pengelolaan fiskal yang lebih penting adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan. Karena kalau kita bicara kemarin tuntutan dari masyarakat, dari mahasiswa 17.8 ini kan kelihatan jelas ya bahwa masyarakat saat ini mungkin cukup diberatkan dengan kenaikan perpajakan. Ya, tentunya bagaimana Menteri Keuangan ke depannya bagaimana menyeimbangkan ya dari sisi mengoptimalkan penerimaan, dan di saat bersamaan pun juga ada beban dalam hal ini belanja yang cukup besar, khususnya untuk beban untuk belanja prioritas, program-program prioritas, dan juga untuk belanja-belanja pendidikan, kesehatan, dan juga belanja-belanja dan juga untuk sosial lainnya. Jadi tentunya ini menjadi PR yang sangat berat sekali untuk Menteri Keuangan yang baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.